Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi asta'in. Alhamdulillahi ala ma alhama wa 'allam wa bada'a bihi minal fadli wa tammam. Hamdan nastadiru bihi ikmalan ni'am wa nastadiru bihi tafaniqam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ftah lana futuhal arifina bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, di sore hari ini di penghujung bulan Sya'ban kita masih bisa bertatap muka melalui layar Zoom ini. Mudah-mudahan Prof. Ndis, kemudian Anda semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberikan kelancaran baik itu aktivitas urusan yang berkaitan dengan akademik ataupun yang tidak terkait dengan akademik, khususnya orang tua kita juga yang sedang mencari nafkahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam mencari nafkahnya. Bila mana ada yang sedang sakit, kita doakan juga mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, ya, supaya juga kita diberikan kekuatan juga di dalam bulan suci Ramadan, sehingga diberikan kelancaran dan kekuatan di dalam menjalankan ibadah saum dan sebagainya. Baik, untuk mengawali perkuliahan pada sore hari ini supaya tetap diberikan kekuatan semangat pagi ya meskipun sudah sore. Mari kita awali dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi memang ada di kelas ini ada yang konfirmasi juga kepada saya apakah tetap masuk atau tidak ya. Kalau yang lain ada munggahan ya kita munggahan juga ya. Munggahannya dengan menaikkan, munggah itu kan naik ya. Kalau bahasa Jawa munggah itu naik. Bahasa Sunda juga kan rukun Islam kelima sering dikatakan munggah haji, berarti kan naik ya. Maka kita naikkan derajat dengan salah satunya menuntut ilmu, tetap ya menambah wawasan, sehingga sore hari ini kita munggahannya melalui Zoom ya, menyambut sidang isbat juga yang akan ditetapkan oleh pemerintah nanti. Kapan atau mulainya resmi besok ibadah saum 1 Ramadan itu atau seperti apa. Baik, tanpa panjang lebar kita insya Allah hari ini akan melanjutkan pembahasan terkait mata kuliah pemikiran Islam kontemporer, dan kita akan melangkah ke tokoh-tokoh atau pemikir Islam Asia Tenggara. Setelah kita mendengarkan bersama ya minggu lalu terkait pemikir Asia Selatan dan Asia Barat. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini yang akan menjadi penyaji ya, yaitu Nur Persada Nusantara, katanya Nusantara ini. Dia akan menyajikan Naqib Al-Atas, kemudian Angeli ya, Harun Nasution, kemudian juga ada Ahmad Taqiyuddin Ilman Nafi, Munawir Sajali, ada Nisa Hanifah, Nur Khalis Majid, kemudian juga ada Muhammad Hafidz Ramadan, Sahal Mahfud, dan Agu Akbar Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini tokoh-tokohnya tentu sangat familiar ya di tengah kita karena kebanyakan juga ya hampir semuanya malahan yang diambil itu ada tokoh-tokoh yang berasal dari negara kita ya, orang kita sendiri berarti. Baik, yang pertama seperti biasa, namun sebelum itu seperti biasa Anda menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya tertarik Anda, dan saya harap tidak ditunjuk ya, tetapi atas sendiri ya, artinya Anda sudah mempersiapkan juga. Baik, yang pertama Nur Persada sudah ada belum tadi? Tadi belum ada sih, kalau sekarang sudah belum? Ya, belum ada ya, mantan Ketua BEM IPAI. Ya, kalau begitu kita dengarkan yang pertama ya, pemaparan atau penyajian dari Angeli ya. Silakan memanfaatkan waktu 1 menitnya untuk disampaikan terkait Harun Nasution. Mangga Angeli ya, orang Sumatera banget ini. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Angeli menjelaskan tentang Harun Nasution. Nah, Harun Nasution ini lahir pada tanggal 3 September 1919 di
Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nah, Harun Nasution ini pernah berada di bawah bimbingan salah seorang ulama fikih Mesir yang terkemuka, yaitu Abu Zahra. Abu Zahra. Kemudian ia mendapat tawaran untuk mengambil studi di Universitas McGill, Kanada. Nah, setelah dia meraih gelar doktor, Harun Nasution kembali ke tanah air dan mencurahkan perhatiannya pada pengembangan pemikiran Islam lewat perguruan tinggi, yaitu IAIN. Dia bakal sempat menjadi rektor IAIN Jakarta selama 2 periode. Nah, gagasan utama dari Harun Nasution adalah tentang mengubah pola pikir masyarakat luas tentang Islam. Maka beliau menjadi orang pertama lulusan Timur Tengah yang banyak sekali membawa pembaharuan. Cara pemikiran dari Harun Nasution sangat terlihat seperti mengadopsi tradisi intelektual dan akademis kosmopolitan Barat, tetapi hampir sepenuhnya mewarisi dasar-dasar pemikiran Islam abad pertengahan. Nah, Harun Nasution ini juga mencoba merekonstruksi pendidikan Islam di Indonesia karena dipandang masih memiliki pemikiran yang sempit. Konsep dan gagasan pembaharuannya sudah dipikirkan mata-mata sejak ia kuliah di luar negeri. Nah, dalam gagasannya itu, Harun Nasution berupaya menyelaraskan antara pembaharuan pandangan berislam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia modern. Maksudnya, yaitu pembaruan pandangan dalam Islam bukan berarti mengurangi, menambah teks dalam Al-Quran, tetapi Harun Nasution itu berupaya menyesuaikan pemahaman atas teks tersebut sesuai dengan keadaan perkembangan zaman. Nah, Harun Nasution juga melakukan sebuah gebrakan dalam pengembangan sistem pendidikan di bidang akademik, khususnya pendidikan perguruan tinggi. Dalam tradisi akademik perguruan tinggi Islam di Indonesia, ada 3 perubahan dan pembaruan sistem yang diupayakannya, yaitu yang pertama, memasukkan strategi pembelajaran yang mengasah kemampuan pemikiran mahasiswa tentang Islam seperti diskusi dan seminar. Yang kedua itu menuntut mahasiswa untuk menulis karena ditujukan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menuangkan ide dan gagasannya, yang tidak hanya dilontarkan lewat lisan, namun ditulis dengan kaidah penulisan yang sistematis. Nah, yang ketiga itu mahasiswa dituntut untuk memahami Islam secara universal. Dominasi pendekatan fikih selama ini dalam sistem pengajian Islam itu membuat kajian Islam agak mandek gitu ya. Nah, baik. Cukup dulu ya. Oke ya, sudah 2 menit. Nah, apa saya. Makasih Bapak. Baik, bukan McGill ya, McGill. Selanjutnya setelah Angeli, Nafi, silakan Nafi yang akan menyampaikan tentang apa Munawir Sajali. Ya baik, Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan Munawir Sajali. Munawir Sajali itu lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925 sebagai beliau merupakan anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Abu Nawas dan Ibu Tasiyah. Dan beliau Menteri Agama. Semasa beliau menjabat sebagai Menteri Agama, beliau sering memberikan tanggapan kepada para pemikir hukum Islam, seperti ketika pada tahun 1985, ketika pemikiran itu hingga forum itu timbulnya pro dan kontra. Dan pemikiran beliau salah satunya adalah yang pertama, Munawir melihat bahwa adanya sikap mendua dari kalangan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Seperti contohnya itu bank. Bank kan yang kita tahu bank kan ada 2 ya, yang satu yang Islam, yang satu yang lebih kepada umum. Dan yang umum itu terdapat riba, tetapi kesehariannya itu umat Islam Indonesia itu aktivitasnya itu menggunakan perbankan seperti itu. Lalu yang kedua, dalam hal pembagian harta warisan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak laki-laki adalah 2 kali lebih besar daripada hak perempuan.
tetapi ketentuan tersebut itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Lalu beliau selain menjabat sebagai Menteri Agama, beliau juga menuliskan karya-karyanya yang pertama itu seperti Islam dan Tata Negara, lalu Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, lalu yang ketiga itu Ijtihad Kemanusiaan, lalu yang keempat itu Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, lalu yang kelima itu Islam dan Governmental System, Teaching History and Relation, yang terakhir itu Reaktualisasi Hukum Islam. Dan salah satu contoh hasil keputusan hukum pada masa jabatan beliau adalah munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang peradilan negara, peradilan agama. Cukup Pak dari saya. Ya, baik, terima kasih ya Munawir Sajali, orang diplomat, menjabat sebagai Menteri Agama juga karena dari Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid yang akan disampaikan Nida Nisa Hanifah. Mana Nida? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nur Khalis Majid, yaitu sebagai tokoh pemikiran Islam kontemporer di Asia Tenggara. Biografi singkat Nur Khalis Majid yaitu Nur Khalis Majid yang lebih dikenal dengan Cak Nur, lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1936 dari keluarga kalangan pesantren. Ayahnya bernama Abdul Majid, seorang kiai jebolan pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pada tahun 1961, Nur Khalis Majid atau Cak Nur ini ia diterima di Fakultas Adab jurusan Bahasa Arab IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Pada tahun 1968, Nur Khalis Majid memperoleh gelar doktor filsafat dari Universitas Chicago, Amerika. 1984. Pemikiran Nur Khalis Majid atau Cak Nur ini pada tahun 1977 ia mengemukakan ide pembaharuannya tentang keharusan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. Ia mengajukan perlunya konsep sekularisasi dan jargon Islam yes, Partai Islam no yang mengguncangkan umat Islam di Indonesia. Secara sederhana, pemikiran Nur Khalis Majid ini dapat disimpulkan sebagai mengartikulasikan tiga ranah keilmuan, yaitu akar keilmuan klasik, wawasan kemodernan, dan sekaligus persentuhannya dengan persoalan keindonesiaan. Nur Khalis Majid menggagas konsep keterpaduan pendidikan. Yang kedua, Nur Khalis Majid menggagas konsep pula dari potensi budaya Indonesia, sehingga lembaga pendidikan itu bersifat asli. Obsesi Nur Khalis Majid adalah mengupayakan modernisasi dengan tegas dan jelas berlandaskan platform kemodernan yang berimanan. Selanjutnya, pemikiran Nur Khalis Majid tentang aspek-aspek dakwah. Konsepsi dakwah berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Majid, dakwah sendiri dapat dirumuskan sebagai suatu proses internalisasi, difusi, institusionalisasi, dan transformasi ajaran Islam yang melibatkan sebagai Baik, terima kasih Nida. Cak Nur ya. Kalau di sini banyak orang-orang HMI, kalau di kelas ini misalnya masa tidak kenal dengan pemikiran-pemikiran daripada Cak Nur. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Hafidz Ramadan, silakan. Terkait tokoh Sahal Mahfudz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh Islam Kiai Haji Sahal Mahfudz. Nama lengkapnya on cam Hafidz?
Oh iya Pak. Baik Pak. Ya, mangga silakan. Nama lengkap Kiai Haji Sahal Mahfuz adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz bin Ab Salam Al-Hajaini. Beliau lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati pada tanggal 17 Desember 1937. Beliau itu merupakan intelektual sekaligus aktivis yang mengusung pemberdayaan masyarakat. Jejak pemikiran utamanya terekam dalam buku Nuansa Fikih. Selain itu, salah satu pemikirannya itu adalah konsep maqasid al-syariah atau landasan puritanisme sosial agama. Konsep Sahal Mahfuz itu merupakan kritik terhadap dua mainstream pemikiran yang berkembang saat itu, yakni yang pertama adalah kelompok yang hanya menekuni wilayah dibekali, dan yang kedua adalah kelompok yang lupa terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat. Lalu pemikiran selanjutnya itu adalah revitalisasi keilmuan kajian kitab kuning. Pengembangan kajian kitab kuning berbasis emansipatoris merupakan terobosan baru dalam ranah pemikiran dan gerakan sosial di pesantren. Gagasan ini melakukan dalam ranah pemikiran dan gerakan sosial terhadap pemahaman kitab kuning sebagai sistem nilai yang kepada kaum lemah dan pinggirkan. Isu yang diangkat adalah isu-isu tentang ketidakadilan ini dekati dengan dihadapi masyarakat baik yang bersifat makro atau mikro. Kemudian membangun strategi-strategi yang dipraktiskan dinaikkan dan moral kemanusiaan adalah upaya untuk mengubah hubungan dominasi sosial dalam kebudayaan, khususnya dalam nalar dan etika sosial. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya. Terlihat dari banyak dikatakan sosial-sosialnya dari Hafid ini. Karena memang Sahal Mahfuz salah satunya adalah pemikiran fikih sosial. Hanya tadi bukan koreksi ya sebetulnya. Nanti kalau istilah maqasidus syariah itu, maqasid syariah untuk orang-orang IPA itu sebetulnya harus familiar ya dengan salah menyampaikan atau salah membacanya juga. Nah, terima kasih Hafiz. Kemudian Agung Akbar, silakan. Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengulas tentang pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jadi Ahmad Syafi'i Ma'arif ini atau akrab disapa Buya Syafi'i Ma'arif adalah seorang tokoh agama sekaligus ilmuwan dan juga seorang negarawan. Nah, jadi tidak diragukan lagi ya, kapasitas beliau adalah seorang ahli agama dengan latar belakang S3-nya itu pemikiran Islam, menurut yang saya baca. Nah, lalu ia juga pernah memimpin organisasi Islam terbesar nomor 2 di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nah, jadi bagi Ahmad Syafi'i Ma'arif ini, beragama Islam itu adalah beragama Islam yang selalu menebar perdamaian dan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi sebagai seorang tokoh agama dan negarawan, Buya Syafi'i Ma'arif ini ingin Islam itu yang ada di Indonesia ini menjadi Islam rahmatan alamin dan bukan Islam yang radikal. Nah, Islam membutuhkan instrumen. Nah, apa instrumen itu? Instrumennya itu adalah negara. Jadi negara dibutuhkan guna menyokong agama. Jadi bagi Ahmad Syafi'i Ma'arif, negara merupakan alat penting bagi agama. Namun demikian, agama Islam tidak harus atau dijadikan dasar negara. Jadi agama Islam itu bukan dasar negara, tapi Islam dan negara itu saling simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan antara keduanya. Nah, itulah paradigma yang dibutuhkan oleh Syafi'i Ma'arif, dan sebagai seorang negarawan, Buya Syafi'i Ma'arif ini sadar bahwa NKRI ini didirikan oleh semua kelompok, itu semua orang yang latar keagamaan yang berbeda dan juga macam-macam suku bangsa ikut turut andil dalam memperjuangkan berdirinya NKRI ini. Nah, begitu saja Pak yang baik. saya
Baik, terima kasih Agung ya. Kalau di antara tokoh-tokoh yang barusan disampaikan Buya Syafi'i ini ya, yang masih ada ketika ingin menggali maka bisa ke rumahnya langsung sebetulnya. Kalau ya tepatnya. Kebetulan saya beberapa kali kalau ke rumahnya Mas Syafi'i di Nogotirto ya, di Godean, Jogja. Baik, demikian penyampaian. Sekali sebelum kepada pertanyaan, Nur Persada sudah ada apa belum? Belum ada? Baik, ya nanti saya mau konfirmasinya juga. Dipersilakan bagi mahasiswa yang lain yang ingin bertanya, siapa? Silakan raise hand. Oh ya, sudah ada Aisyah. Alhamdulillah ini Aisyah setiap pekan ini bertanya terus ya. Terima kasih setiap pertemuan ini. Mangga silakan yang pertama Aisyah. Bismillah, Bapak boleh bertanya kedua orang nggak? Ya silakan sampaikan dulu aja. Oh, iya. Bismillah, pertama ingin bertanya kepada Anjeli tentang Harun Nasution. Kan Harun Nasution itu pemikirannya tentang pembaharuan Islam di bidang pendidikan kan tadi dijelaskan, dan yang dijelaskan oleh Anjeli dan juga ada yang di artikel Anjeli itu pembaharuan Islam dan pendidikan itu hanya di tingkatan universitas gitu. Jadi dikhususkan untuk mahasiswa kan tadi ya. Ada nggak sih pembaharuannya yang di tingkatan pendidikan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, itu yang pertama ya, Anjeli. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Nida tentang Cak Nur. Nah kan bagaimana proses liberalisasi yang ditawarkan oleh Cak Nur, dan juga ingin minta analisis dari Nida gitu. Bagaimana jika diterapkan di Indonesia dan dihubungkan dengan dengan jargon Islam yes, Partai Islam no yang juga ditawarkan oleh Cak Nur. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih ya. Penanya pertama Aisyah, memang itu sangat ramai ya. Islam yes, Partai Islam no ya. Kemudian yang kedua saya bacakan saja dari Winda ya, karena tadi saya terlihatnya Winda yang kedua ini. Winda mau bertanya kepada Nida, mohon penjelasan dari pemikiran Cak Nur, maksud pemikiran tentang beragama secara inklusif itu seperti apa? Baik ya, berarti ke Nida sudah ada 2. Yang ketiga silahkan Asep Soleh, mangga. Ya baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, kedua pemateri. Yang pertama ke pematerinya Agung mengenai pemikiran siapa tadi itu tokohnya tuh. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana penerapan nasionalis yang digagas oleh siapa tadi teh? Ahmad Syafi'i Ma'arif. Siapa? Ya. Ahmad Syafi'i Ma'arif itu Pak, bagaimana strategi penerapan nasionalis yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif gitu. Itu yang pertama untuk Agung. Kemudian yang kedua untuk saudara Hafiz, tokohnya itu tadi itu Kiai Haji Sahal Mahfudz ya. Nah, pertanyaannya mengenai ini Pak, emansipatoris kitab kuning. Nah, itu bagaimana cara penerapannya gitu. Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Asep Soleh, saya ketika menyebut Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif baru teringat ya. Baru sekarang Buya di Kiai Haji. Memang di Muhammadiyah jarang ada Kiai Haji ya, baru pas sekarang aja ya Kiai Haji yang sekarang itu Haidar Nasir ya, yang sebelumnya juga belum pernah dilakobi dengan Din Samsudin juga jarang, hampir jarang. Baik, terima kasih kepada Asep Soleh. Kemudian selanjutnya Destia, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, tapi ke Nida Pak, nggak apa-apa. Sebelumnya ada yang nanya ke Nida juga. Ya, silakan. Ya, tadi kan Nida juga kan nggak sama. Oh ya, jadi kan Nida tadi menyebutkan bahwa tadi itu siapa sih Nur Kholis siapa? Ya itu
menerapkan apa ya, pemikiran sekularisme. Nah, kenapa dia apa ya, menggagaskan pemikiran itu gitu. Dan kayak mengharuskan kan di situ tuh kata-katanya tuh. Nah, jadi atas dasar apa bahwa Indonesia harus menanamkan pemikiran sekularisme gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak yang ke Nida ya. Apa penasaran ya. Nah, di Jakarta itu ada kampus Paramadina dan pernah dipimpin oleh Anies Baswedan. Karena itu salah satu buah pemikiran dari Cak Nur itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang lain? Yang raise hand tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya minta Fidra bertanya Fidra karena biasa ya harap dan arahan harus 10 orang yang bertanya setiap pertemuan minimal itu sebetulnya. Mau bertanya kepada Angeli. Ya, silakan. Kan di sini kan di apa namanya tuh jurnalnya syarat apa cara membedakan bagaimana Harun Nasution membedakan ajaran absolut dengan ajaran relatif. Absolut dan relatif. Terima kasih. Yang lain ada nggak sebelum saya tunjuk terus? Nah, nggak ada. Ya, Revaldi. Ada Anissa. Silakan Anissa. Setelah Anissa ada Hilma. Iya, saya ingin bertanya kepada Angeli terkait pemikiran Harun Nasution yang apa yang disebut yang tadi yang gebrakan Harun itu loh yang ada 3 kalau nggak salah gitu. Itu awal mula gebrakan Harun itu kenapa gitu dan kenapa ada 3 dan diantaranya itu yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mengingatkan pertanyaan Anissa ini, kalau tidak ada yang 3 itu saya tidak akan kuliah di UIN kayaknya. Dan tidak maksudnya ya karena itu sebuah pemikiran dari Harun Nasution ya ada institusi seperti UIN dan sangat berkembang. Selanjutnya Hilma, mangga Hilma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin bertanya ke Angeli juga, gak apa-apa ini teh. Ya. Kan disebutkan di sini tuh bahwa Harun Nasution itu mencoba konstruksi pendidikan Islam di Indonesia karena dipandang masih memiliki pemikiran yang sempit. Nah, saya ingin menanyakan pandangan Harun Nasution tentang pemikiran yang sempit di dalam pendidikan Indonesia itu seperti apa? Lalu apa ya? Seperti apa Harun Nasution merekonstruksi pendidikan Islam di Indonesia? Ya, terima kasih Pak. Ya, mangga, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, saya harap tidak ke Anjeli dulu ya, kasihan. Kan biar terdistribusi, bukan kasihan, biar terdistribusi terhadap tokoh-tokoh yang lainnya. Ada lagi? Tadi tes siap? Tadi sudah ada raise hand, satu lagi yang belum saya tunjuk. Siapa? Tadi itu belum saya tulis. Setelah Hilma, tadi ada yang raise hand? Rivaldi bukan Pak? Bukan, ada. Oh, tadi. Baik. Kalau belum ada lagi, saya tunjuk Rivaldi. Silakan Rivaldi. Mau tahu lebih dalam aja Pak berbagai tokoh-tokoh yang dijelaskan tadi terkait pemikiran Islam kontemporer Pak. Mau dalamnya seperti apa? Ya, itu aja Pak. Ya, mau dalamnya seperti apa? Dikasih waktunya setiap materi itu 1 menit. Yang di sisi mananya? Terkait Aila. Yang Hafiz. Bentar, pertanyaannya pengen ada apa sih namanya, paham emansipatoris. Nah, itu tuh pengen tahu gitu, kalau di sekarang di contohnya tuh yang realnya tuh gimana di pesantren-pesantren diterapinnya gitu. Gitu aja. Itu hampir sama pertanyaannya dengan Asep Soleh ya.
Konsep sore tadi terkait kitab kuningnya. Kitab kuning berkaitan erat dengan pondok pesantren. Tidak apa-apa, sudah bersedia mengeluarkan suaranya. Oh iya, ya, saya teringat Satria. Satu lagi Satria, tadi sudah raise hand. Tiba-tiba raise hand-nya tidak ada, saya teringat lagi ya. Mangga Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf on cam ya Pak. Off cam. Bismillahirrahmanirrahim. Satria izin bertanya kepada saudara Ilman Nafi. Tadi ada menyebutkan di gagasan utama itu tentang perbankan. Namun tadi Nafi itu kurang menjelaskan secara detail terhadap apa permasalahan mengenai perbankan yang umum dan syariah. Kemudian apakah tokoh tersebut memberikan solusi terhadap penerapan dalam perbankan yang konvensional itu harus seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, tadi minta dijelaskan karena tadi memang Nafi itu menyebutkannya bank Islam dan non Islam. Padahal di Indonesia kayaknya tidak ada bank Islam juga ya. Terima kasih. Ya, itu mungkin ya Satria ya. Ya, terima kasih pada semua penanya. Udah 10, tetapi di sini di chat ada satu lagi, nggak apa-apa ya, saya tambahkan. Dari ini ke Agung. Di artikel Agung disebutkan bahwa Ahmad Syafi'i Ma'arif itu dianggap liberal oleh kebanyakan masyarakat karena lebih pro terhadap orang non-muslim. Salah menafsirkan. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah sudah beberapa penanya dan yang pertama silakan ditanggapi oleh siapa ini? Maaf. Ya, oleh Angeli ya. Oleh Angeli, pertanyaan dari Aisyah sebetulnya banyak ya. Silakan kalaupun sudah menemukan jawabannya secara langsung, silakan secara langsung menjawab Aisyah, Fidra, Anissa, dan Hilma. Mangga, silakan Angeli. Sebentar, Bapak. Kalaupun tidak semuanya, satu-satu aja dulu, nggak apa-apa, nanti ditekan. Oh iya, mau yang Teh Aisyah dulu aja. Kenapa tidak di pendidikan dasar atau di pendidikan dini? Itu dikarenakan Harun Nasution ini kalau tidak salah jurusannya itu ekonomi dan dia memutuskan untuk lebih fokus kepada di perkuliahan gitu, karena dia mau mengubah pola pikir mahasiswa yang nanti bisa jadi akan yang menjadi pendidik atau yang menjadi apa yang bisa memimpin untuk mengubah generasi di kemudiannya. Gitu dulu kali Pak. Satu, itu dulu aja satu. Iya. Baik, ya selanjutnya saya persilahkan kepada siapa ini? Bapak Nida mau jawab. Oh, Nida dulu. Nida udah siap. Silakan Nida. Nida mau jawab pertanyaannya Winda. Pertanyaannya Winda teh. Mohon penjelasan dari pemikiran Cak Nur maksud pemikiran tentang beragama secara inklusif. Bentar ya. Dari penelitian bahwasannya disimpulkan gagasan-gagasan teologi Islam inklusif yang dikemukakan Cak Nur atau Nurkolis Majid ini terbagi dalam 3 bidang kajian, yaitu keagamaan, politik, dan kebudayaan. Dalam bidang hubungan antara agama dan 3 konsep yang menyertainya, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan paralesisme. Dari ketiga konsep ini, Cak Nur mengikuti alur pemikiran yang kedua, yaitu inklusivisme, di mana bagi Cak Nur, inklusivisme ini sebenarnya berpijak pada semangat humanitas dan universitas Islam. Yang dimaksud di sini adalah yakni Islam merupakan agama kemanusiaan, yaitu cita-cita Islam sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya dan kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk membawa rahmat bagi semesta alam, terutama manusia. Sedangkan
universalitas Islam secara teologis dapat dilacak dari perkataan al-Islam yang berarti sikap pasrah. Seperti itu. Baik. Kalau untuk dari Destia mau dijawab langsung sekarang, dan Aisyah? Nida? Kenapa Pak? Yang Destia teh yang Destia dan sekularisme Aisyah. bukan? Ya. Kalau yang Destia teh yang sekularisme ya? Destia apa Aisyah itu ya? Yang tentang Ya, sekularisme Indonesia ya. Oh, yang Destia ya, benar. Menurut Nurkolis Majid atau Cak Nur ini, bahwa sekularisme yang dijelaskannya dimasukkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekular. Tidaklah dimaksudkan ya, maksudnya tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekular. Namun ini lebih dimaksudkan semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya, Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral, ataupun historis menjadi sifat kaum muslimin. Seperti itu kan, untuk menjadi kaum muslimin tentang dogma atau doktrin keagamaan saja mungkin ya, tetapi modernitasnya. Terima kasih kepada Nida ya. Nanti dari Aisyah satu lagi kayaknya belum siap juga, dan sekarang silakan kepada Agung untuk menanggapi dari beberapa penanya ya. Pertanyaan Asep ya tadi ya? Ya, silakan Agung. Pertanyaan Asep, bagaimana nasionalis yang penerapan nasionalis oleh Syafi'i Ma'arif. Nah, Syafi'i Ma'arif ini jadi figurnya sebagai yang telah mengantarkannya sebagai bapak bangsa, jadi itu disebut bapak bangsa. Nah, ia senantiasa selalu mengusung gagasan tentang nilai kemanusiaan dan kenegaraannya. Terus pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif itu terkenal moderat. Nah, ide-idenya tuh sering dituangkan melalui tulisan-tulisan maupun dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Nah, dari yang saya baca juga, Ahmad Syafi'i Ma'arif ini aktif pernah menjabat atau nggak tahu sekarang masih di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Nah, jadi beliau aktif di sana. Nah, jadi penerapan nasionalis yang digagas oleh Syafi'i Ma'arif itu ya dia melalui tulisan, terus melalui aktif sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti itu. Terus yang Elia ya Pak ya? Iya, Elia. Nah, yang Elia tuh apa tadi? Mengapa Syafi'i Ma'arif dianggap liberal? Dikenal sebagai liberal ya? Nah, ia dianggap liberal. Kenapa? Karena cenderung membela kaum minoritas, yaitu non-Islam, patuh terhadap. Nah, kenapa? Karena ia tidak setuju dengan sekelompok orang yang ingin di on cam aja nggak apa-apa kalau tidak jelas. Oh, saya lihat ya. Nah, itu. Nah, kenapa? Siapa yang menyebut ia liberal? Yaitu orang-orang atau sekelompok orang yang ingin syariat Islam itu didirikan. Nah, Syafi'i Ma'arif ini menentang didirikannya syariat Islam di Indonesia karena ya menurut beliau ya Islam dan negara itu tidak bisa dibenturkan, tapi saling membutuhkan, simbiosis mutualisme seperti tadi dikatakan. Ya, seperti itu yang saya bisa. Oke, ya baik, terima kasih ya. Utamanya kalau saat ini banyak kepentingan, apalagi kepentingan politik ya, nggak berseberangan, ya udah dianggap ini dan dianggap itu. Terima kasih Agung. Kemudian silakan kepada Hafid Ramadan ya. Silakan Hafid, pertanyaan dari Aila dengan Asep Soleh. Pertanyaan tentang Asep
pendekatan ya pertanyaannya. Pendekatan emansipatoris yang dilakukan oleh Kiai Haji Sahal Mahfuz. Pendekatannya itu yang pertama adalah memberikan perspektif baru ya terhadap teks dan mencoba melihat teks dari kacamata konteks dan problem kemanusiaan. Karena sebenarnya teks lahir dari konteks dan sosiokultur masyarakat pada zamannya. Terus yang kedua itu yang dilakukan oleh Sahal Mahfuz itu menempatkan manusia sebagai subjek penafsiran keagamaan. Hal ini dalam rangka memperpendek jarak yang selama ini terlalu jauh antara teks dengan realitas. Pemahaman keagamaan yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat selama ini hampir semuanya berangkat dari teks yang kemudian diturunkan menjadi produk hukum dalam rangka memberi status hukum terhadap realitas. Yang mengakibatkan bukan saja teks kehilangan semangat transformatifnya, bahkan lebih buruk lagi, teks berjarak dengan realitas. Terus yang ketiga itu, memberikan perhatian yang besar persoalan-persoalan kemanusiaan kepada persoalan-persoalan teologis. Teks emansipatoris ingin mengalihkan perhatian agama dari persoalan langit menuju persoalan real yang dihadapi manusia. Penekanannya ada pada aspek praksis sehingga teks sebagai agama tidak hanya dipahami sebagai ritualisme, melainkan pembebasan masyarakat dari segala penindasan atau ketidakadilan. Seperti itu. Dikaitkannya kalau Asep Soleh pengennya bagaimana realnya pada kitab kuning kan tadi dibahas. Gitu. Pada kitab kuning. Ya, Asep Soleh itu ya kitab kuning ya. Kalau nggak salah ada clue terkait kitab kuning. Iya Pak. Oh iya. Kalau yang Aila terkait pondok pesantrennya. Terkait pesantren. Ya tadi ya itu saya kasihkan clue-nya, clue pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Aila. Contoh apa yang menganut emansipatoris pesantrennya. Ya. Oh. Ya. Jadi salah satu pesantrennya itu adalah Maslakul Huda ya. Pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Sahal Mahfuz di pesantren di Kajen Margoyoso Pati di Jawa Tengah. Pesantren tersebut itu didirikan oleh ayahnya Kiai Haji Mahfuz Salam pada tahun 1910. Seperti itu contoh dari pesantren yang ada kekhasannya nggak dari pesantren itu, buah pemikiran dari Sahal Mahfuz mungkin itu Aila ya. Baik, nanti berarti nanti bisa digali lebih lagi ya atau secara mendalam. Kalau menurut Revaldi sehingga saya minta kepada Ilman Nafi ya, silakan menanggapi dari pertanyaan Revaldi. Revaldi memintanya ke semuanya, namun saya tunjuk aja ke Ilman Nafi karena Ilman Nafi yang tidak ada pertanyaan secara langsung. Ada Pak dari Satria. Ini ya berarti dua ya. Jawab yang Satria dulu Pak. Ya silahkan Nafi. Ya. Satrianya. Jadi mau jawab terus yang Satria terlebih dahulu ya. Jadi pertama mohon maaf mungkin dari Satrianya terlebih dahulu yang tidak bisa menangkap ya, atau mungkin dari penjelasan saya yang terlalu singkat jadi ya susah ditangkap gitu ya. Jadi mengenai pertanyaan mengenai masalah bank itu sebenarnya itu tuh tanggapan dari Bapak Munawir tersebut gitu, seperti yang melihat adanya sikap mendua dari kalangan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam gitu ya. Jadi diambil contohnya sama Bapak Munawir itu masalah perbankan gitu ya. Padahal di bank umum itu terdapat kayak bunga-bunga macam-macam bunga gitu. Jadi terdapat ya suatu keribaan lah dalam bank gitu ya. Nah, jadi Pak Munawir itu memberikan pandangan jadi sifat mendua dari umat muslim tersebut gitu. Gitu sih kalau dari saya Mas Satria. Baik, terima kasih ya Nafi.
Selanjutnya Angeli sudah Saya Bapak. Karena ada dari Fidra, Anissa, Hilma. Yang dari Secara singkat aja, maksudnya secara umum aja, sebetulnya apa sih pemikiran dari Harun Nasution itu gitu aja. Iya. Yang perbedaan dari absolut dan relatif itu, kalau absolut itu universal, kekal, tidak berubah dan tidak diubah. Yang masuk kelompok ini tuh Quran dan hadis. Kalau yang relatif itu tuh tidak universal, tidak bakalan boleh diubah. Yang ini tuh ajaran yang diriliskan oleh para ulama. Sedangkan yang Aisyah dan Hilma, kenapa pemikiran sempit? Karena pada saat itu banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan ajaran Islam itu sempit. Nah, pada kenyataannya itu sistem pendidikan Islam pada saat itu dipusatkan pada ajaran-ajaran ibadah dan fikih yang secara umum dititik beratkan pada mazhab Syafi'i. Nah, kalau yang Anissa itu kenapa hanya 3? Nah, pada saat itu yang di pikiran Nasution dan tepat yang dipikirkannya itu hanya ada 3 itu sendiri. Gitu sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Angeli ya. Begitu beberapa pertanyaan sudah ditanggapi ya. Nida Pak mau jawab. Ya, oh ya Nida satu lagi ya, belum ya. Nida, silakan Nida. Nida mau jawab yang Teh Aisyah. Lagi itu. Jadi dalam pidatonya Nurcholish Madjid atau Cak Nur ini yang berjudul Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat pada tanggal 3 Januari 1970, Nurcholish ini dianggap telah berpaling dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dia dianggap mendukung paham sekularisme karena dianggap menganjurkan sekularisasi sebagai bentuk liberalisasi. Padahal Cak Nur ini sama sekali tidak menerima paham tersebut. Perlu diketahui bahwa kerangka pemikiran pembaruan Cak Nur ini bersandar pada pemahaman yang radikal terhadap 2 prinsip dalam Islam, yaitu konsep tauhid dan gagasan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Menurut Cak Nur, dari 2 prinsip dasar Islam tersebut dapat dirumuskan premis-premis teologisnya yang menegaskan bahwa hanya Allah lah yang memiliki transendensi dan kebenaran yang mutlak. Dan Cak Nur memberikan penjelasan dalam kalimat Islam Yes atau Partai Islam No muncul pada tahun 1970 saat kondisi Partai Islam belum bisa mencapai wahana aspiratif. Jadi maksudnya dari Islam Yes Partai Islam No ini menurut Cak Nur adalah bahwa pada tahun tersebut, pada masa-masa tersebut, Partai Islam belum bisa mengemas secara apik bahasa agama ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Seperti itu. Mohon maaf jika belum terjawab sepenuhnya ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Nida untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ditanggapi. Demikian beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanggapi memang tidak mendalam ya. Semuanya juga tidak mendalam karena keterbatasan waktu dan nanti juga kita dengarkan dari Prof. Dis dan Prof. Dis pun saya kira ya dengan waktu yang singkat ini tidak bisa menyampaikan semuanya dan harapannya adalah kita ya termasuk saya juga pasti harus menggali masing-masing dari setiap tokoh pemikir ini gitu kan tentunya dan masing-masing punya corak dan lain halnya seperti singkatnya juga misalkan ya orang yang sekali lagi ya ini di kelas ini ada aja yang bertanya tuh pasti dari setiap pemikiran itu ada yang menolak dan ada yang mendukung ya seperti orang-orang misalkan orang-orang Islam katanya beragama Islam ingin mendalami Islam tapi kok kenapa UIN, IAIN, sekolah orang-orang itu tokoh-tokohnya itu sekolah-sekolahnya kemana ke pusat salah satu ke McGill juga ke Leiden dan lain halnya dan itu dianggap liberal nah itu ya jadi pemahaman sekolah fisik dan lain halnya ya mudah-mudahan saya juga bisa ke barat sebetulnya studi Islamnya Prof. Demikian terima kasih itu mungkin nanti saya mungkin Prof juga di akhir semua teman-teman juga ya baik untuk lebih jelasnya kita membahas satu persatu ataupun lain halnya yang akan
terkait dengan tokoh pemikir Islam di Asia Tenggara. Mari kita simak bersama pemaparan atau pembahasan dari Profesor Dr. Indis Firdaus. Mangga, Prof. Punten. Belum di-unmute, Prof. Punten. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa ini mahasiswa jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dicek. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik. Ya, mohon maaf Prof sebelumnya. Silakan mahasiswa semua, kalau Anda tidak terkendala dengan jaringan, tidak terkendala dengan kuota, silakan on cam ya. Baik, kalau seperti ini nanti Prof merasanya ngisi di radio. Di radio ya, atau di WA. Baik, enggak Prof. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'al afdhala salawatika abada wa anma barakatika sarmada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqil insaniyah wa majma'il haqaiqil imaniyah wa turit tajaliyatil ihsaniyah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih saudara-saudara berdiskusi, dan sedikitnya ada wawasan-wawasan yang masuklah kepada diri Anda dan pertanyaan-pertanyaan begitu, walaupun masih banyak. Ya wajarlah kalau masih banyak gagal paham lah gitu, bahasa anak sekarang. Nah, kita untuk menghilangkan gagal paham itu harus banyak menggali, membaca yang lebih banyak, meneliti yang lebih banyak, kemudian menganalisis ya, yang bukan hanya menganalisis dari pikiran-pikiran pendeknya seperti yang instannya kita dapat pengetahuan di zaman kita sekarang. Kalau yang instan itu ya dari media sosial, itu instan karena pendek-pendek, tapi tidak ada penjelasan, kemudian sudah dieksekusi sebagai suatu kebenaran. Gitu ya. Nah, ini kekeliruan orang berilmu di zaman kita sekarang. Ilmu itu bukan dari ucapan-ucapan yang pendek itu kalau tidak dianalisis ya. Itu sebetulnya bisa akan jadi ilmu juga kalau kita analisis dengan metode ilmiah. Jadi ada kekurangan umat Islam. Ya sudah dari dulu juga banyak kekurangan, sekarang lebih kurang lagi. Nah, lebih kurangnya kurang lagi, amat berkurang. Karena apa? Karena ilmu yang sedikit itu kemudian tidak dianalisis atau kabar yang sedikit itu tidak dianalisis, tidak ditawazun oleh kita, tidak diadakan penelitian tentang kata-kata kebenarannya dan seterusnya dari informasi yang kita dapat. Jadi tidak ada tawazunnya di situ, dan tidak ada dengan bahasa ilmiah gitu ya, artinya menggunakan teori ilmiah, sehingga umat Islam dari dulu memang dari dulu di dunia Islam itu selalu merasa dirinya, walaupun sepertinya gagah-gagahannya umat Islam, itu gagahannya seolah-olah dia yang paling tinggi, tetapi rasa minder wardehnya itu, harga diri yang rendahnya itu, rasa terjajahnya itu masih kuat ya, begitu, masih kuat. Karena itu untuk menguatkan hal yang seperti ini, menguatkan jiwa dan mensejajarkan dengan dunia lain, dia harus membuka wawasan untuk pergi dan membuka wawasan dengan dunia ilmu yang sudah lebih maju dari teknologi, kemudian ilmu yang lebih maju juga dalam metodologi pencarian ilmu begitu. Karena itu bagi yang merasa ingin wawasan ini terbuka,
setelah jadi kiai pun begitu, setelah jadi ulama pun itu ternyata setelah jadi itu mengambil keilmuan dari barat gitu. Itu sebetulnya hanya untuk mengklarifikasi, ya, untuk mengklarifikasi bahwa saya berilmu benar enggak gitu, baru pergi ke barat untuk menyatakan sebagai rasional atau tidak, karena banyak sekali di dalam dunia Islam ini sesuatu yang merasa dirinya tidak rasional gitu ya. Maka kemudian mereka menguatkan diri dan belajar di timur kita sudah rasional gitu. Nah, tetapi di pihak lain, di kaum awam itu terjadi pergeseran kegagalan paham. Seperti contohnya, namanya Canur. Canur itu sebelum kuliah di McGill itu beliau sudah begitu. Sudah baik, kemudian konfirmasi keilmuannya ke barat. Nah, kalau konfirmasi keilmuannya kemudian ke timur, artinya ke timur tengah gitu ya, itu juga akan tetap merasa sebagai, kalau sudah sarjana dari Indonesia kemudian pergi timur tengah, akan tetap seperti bangsa Indonesia. Nah, itu yang merasa lebih hebat lagi adalah merasa yang dari timur tengah ternyata pulang ke Indonesia merasa hebat, tapi sebetulnya tidak membumi di Indonesia itu karena apa dulunya tidak punya latar belakang keilmuan atau pengalaman hidup di negara yang multikultural seperti Indonesia ini. Nah, kalau seperti itu nanti pulang dari Timur Tengah datang ke Indonesia ingin merubah Indonesia, ingin mengubah Indonesia, kemudian jadi imam samudra gitu ya. Nah, jadi imam pembom begitu, itu biasanya dari Timur Tengah itu. Saya mengalami begitu karena memang mereka merasa seperti itu. Saya pernah jadi ketua PPI, sekretaris umum PPI di Damaskus gitu. Mereka kalau sudah ada yang lulus mau pulang ke Indonesia atau tidak gitu. Kalau yang biasanya masih mencintai Indonesia dengan baik, dia akan pulang ke Indonesia, namun ditertawakan oleh yang lain-lain karena apa? Ya karena Indonesia kamu mau jadi ustadz gitu ya, mau jadi kiai kalau mendirikan pesantren, ditertawakan mereka. Kita harus jadi orang yang hebat begitu, bisa populer dan bisa bahkan memimpin negara gitu. Nah, harusnya begitu. Mereka merasa begitu yang dari Timur Tengah. Tetapi pas pulang ke Indonesia, ternyata tidak begitu, tidak seindah apa yang dibayangkan oleh yang jadi kiai untung, yang jadi ulama untung ya di daerah-daerah jadi pesantren untung. Tetapi yang tidak, apalagi yang sejak jadi sarjana kemudian pindah lagi mencari ilmu lagi, itu dibanggakan oleh mereka seperti yang mencari ilmunya ke tempat-tempat yang keras gitu ya. Yang kalau boleh dikata seperti sekarang itu radikal, seperti ke Libya, kemudian itu dibanggakan sekali karena akan berjihad di Indonesia gitu, ke Afghanistan, ya kemudian ke Irak waktu itu yang sedang bergolak begitu, ke Libya dan lain-lain, itu tempat-tempat bergolak, ke Palestina juga begitu. Padahal di situ hanya untuk menyaring, yang saya tahu adalah menyaring pengalaman-pengalaman berjuang mereka. Dan sehingga pulang ke Indonesia menggunakan jargon-jargon mereka atau kebiasaan mereka, bom bunuh diri kayak begitu, merakit bom, membuat senjata, ledakan-ledakan membuat di mana-mana begitu. Itu rata-rata orang dari Timur Tengah dan mencetak orang-orang yang seperti itu dari Timur Tengah kemudian ke Indonesia. Tapi kalau yang dari Barat malahan berbeda. Nah, kalau Pak Risris mau ke luar negeri itu, makanya saya harapkan dia untuk konfirmasi keilmuannya saja secara ilmu yaitu ke barat.
Gitu. Karena tapi saya sendiri belum tahu tentang Barat begitu ya, belum tahu Barat gitu. Walaupun saya pernah ke Barat gitu ya, ke Belanda, Prancis, Jerman, umpamanya begitu, gitu. Tapi saya tidak menuntut ilmu di tempat-tempat itu gitu. Nah, tapi saya memang dapatnya ya dari Jakarta. Contoh lagi, saya seperti Harun Nasution, umpamanya yang Anda bicarakan tadi, dia kan sebetulnya sudah jadi ilmunya itu di Mesir, di Indonesia dan di Mesir. Tapi dia kurang percaya diri kalau belum begitu rasional seperti yang disebut orang berpemikiran di Barat, maka dia pergi ke McGill juga. Karena McGill itu pusatnya orang belajar studi Islam. Nah, pulang ke Indonesia, memang Indonesia menurut beliau, ini yang pertama kali kan beliau itu, saya sebut saja Nurholis Majid, Harun Nasution dulu gitu ya. Karena beliau lah yang mengubah peta pendidikan di Islam di Indonesia gitu. Dulunya tidak ada pascasarjana di Indonesia itu. Tidak ada pascasarjana Islam gitu ya. Tidak ada. Nah, datang Harun Nasution yang doktor gitu. Kemudian di Indonesia dia belajar diterimanya malahan mengajar karena di McGill dari Mesir, tapi mengajarnya di UI di Jakarta di Salemba. Itu pertama kali begitu. Kemudian baru diterima belum mengajar dan ingin mendirikan pasca sarjana di Ciputat di IAIN ya nah ini di situ, dan beliaulah yang berjasa sebetulnya sampai sekarang banyak IAIN UIN itu yang punya pasca sarjana. Kalau tidak ada beliau tampaknya tidak ada yang merintis sampai sekarang, merasa minder saja orang-orang di pesantren begitu. Begitu. Kenapa minder-minder begitu? Karena begitu ya, mindernya orang-orang di pesantren itu tidak seolah-olah tidak berilmu, tidak berilmiah, tidak ada yang menceritakan begitu. Dan, akhirnya S1 sudah selesai. S1-nya juga adalah S1 IAIN aja yang dengan perguruan tinggi lain tidak setara sebanding gitu. Kalau diakreditasi begitu masih tetap saja begitu. Saya juga sebagai lulusan dari UPI, saya di IKIP gitu, di Bandung memang merasa ada kelebihan. Karena saya dulu tidak diterima di UIN, padahal saya sudah sarjana muda sebetulnya di IKIP begitu, tapi mau melanjutkan ke UIN di IAIN di Cipadung saya tidak diterima, ditolaknya oleh mereka gitu. Tapi ya saya melanjutkan lagi ke IKIP lagi untuk sarjananya. Tapi saya bisa melangkah lebih tinggi dari situ karena percaya diri. Mereka itu takut waktu zaman saya itu aku takut geser gitu seolah-olah begitu. Nah, karena selalu ada keunggulannya gitu dari perguruan tinggi negeri umum itu ada keunggulannya di mata mereka gitu di mata. Nah, saya merasakan begitu pada saat saya pergi dan saya berpasca sarjananya di IAIN gitu ya. Saya pergi ke Ciputat gitu. Nah, dan barulah bertemu dengan yang namanya Harun Nasution itu, guru kami. Nah, bertemu di situ dan kuliah kami memang dibagi dua. Jadi kalau kuliah metodologi itu waktu itu di pasca sarjana UIN, IAIN masih nama IAIN. Itu kuliah metodologi dan sosial, kemudian politik dan sebagainya itu ada di Ciputat, ada di Salemba. Saya pergi ke Salemba. Waktu itu nggak ada di UIN-nya, di UIN di IAIN-nya itu nggak ada. Nah, di Salemba itu ya di Universitas Indonesia itu, gitu ya, di Universitas Indonesia. Dan sekaligus Pak Harun Nasution ngajar di situ juga. Nah, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang dari dua perguruan tinggi ini. Pasca sarjana itu sebetulnya bagi saya double gitu ya, double keilmuan. Ya, di situ orang ahli-ahli antropologi, sosiologi gitu, metodologi itu dari UI gitu ya. Bahkan sudah didirikan di Depok, kemudian kuliah juga bimbingan ke Depok karena sudah ke Depok gitu, sudah meluas ya waktu itu. Nah, ini di UIN siapa yang mengajarnya? Di UIN ya orang-orang UIN-nya itu sendiri yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan. Nah, baru setelah semuanya banyak sekali yang direkrut oleh Nasution, itu oleh Harun Nasution ini,
yang dokter-dokter yang bertentangan, yang berlawanan, yang apa saja pokoknya ditarik ke Jakarta. Tarik ke Jakarta untuk melanjutkan yang namanya pasca sarjana. Nah, itu makanya ditarik Quraish Shihab dari Makassar begitu ya. Huzaimah Yanggo itu dokter dari Palu gitu. Kemudian semuanya yang dari jauh-jauh itu yang menyebar tadinya dari Timur Tengah atau dari Barat itu di daerah-daerah karena tidak ada pasarjana, maka kemudian harus memperkuat pasarjana saja di Ciputat. Nah setelah itu baru yang mau kembali ke daerahnya diperbolehkan kalau sudah bisa mendapatkan dua kubu yang besar gitu. Yang keilmuan metodologinya dari Barat dan kemudian keilmuan Islamnya dari Timur Tengah. Boleh begitu. Boleh mendirikan pasca sarjana begitu. Nah itu jadi pasca sarjana menyebar luas setelah di zamannya ya di zaman itu kan pendidikan sebetulnya IAIN itu dari Harun Nasution ya yang kemudian didukung oleh Menteri Agama yang namanya kemudian mencuat sebagai Munawir Sadzali. Munawir Sadzali itu adalah orang diplomat ya. Sebetulnya karirnya dari pesantren masuk ke diplomat. Dia orang pesantren, orang NU, betul gitu ya, bukan yang Muhammadiyah ya. Muhammadiyah tidak ada nama Munawir Sadzali ya. Jadi kalau tadi ada saya dengar kok ada Munawir Sadzali di Muhammadiyah nggak ada gitu ya. Beliau tidak, dan tata cara ibadahnya pun sebetulnya bahkan kalau di Timur Tengah Munawir Sadzali itu dianggap sebagai orang tarekat Sazaliyah gitu, Saziliyah. Karena Munawir Sadzali itu gitu. Nah ini ya saya mengalami begitu waktu saya di Jordan kan kedatangan Menteri Agama, saya sebagai pekerja kedutaannya begitu. Kemudian datang Munawir Sadzali dan kami sambut Menteri Agama datang ke sana. Ternyata kerajaan Jordan itu kerajaannya menyediakan sambutan dari tarekat Saziliyah. Wow, itu karena namanya itu. Jadi anggap Indonesia itu bertarekat Saziliyah dari Menteri Agama. Memang ada aneh ya, tapi bagi Munawir karena berdekatan sekali tarekat itu dengan NU enggak masalah. Dia adalah satu-satunya menteri diplomat yang bisa bahasa Arab gitu ya. Itu bagus, diterimanya dengan bagus sehingga tidak mencerminkan macam-macam sebagai menteri agama gitu ya di sana. Nah, ini pengalaman yang kita punya waktu sampai 17.40 ya, masih ada 30 menit ini untuk melanjutkan berikutnya. Saya ingin lihat ya, di Muhammadiyah itu sebetulnya dulunya banyak kiai, banyak sekali kiai. Ya setelah Amin Rais jadi ketua umum itu baru sudah kekurangan kiai. Padahal dari Kiai Ahmad Dahlan gitu ya. Itu kan kiai-kiai melulu gitu ya. Coba lihat. Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Mas Mansur gitu. Ki Bagus Hadikusumo walaupun disebut Ki itu pada sebetulnya karena kejawaannya itu sebetulnya kiai. Kemudian baru ada yang luar itu namanya orang Mas Mansur itu sebetulnya dari luar ya. Makanya bisa juga anaknya kemudian disebut Buya Sultan Mansur ya. Itu Buya juga sebetulnya kiai, seperti Buya Hamka gitu ya. Itu adalah kiai-kiai yang dari luar Jawa. Nah, kemudian Kiai Yunis, Anis, Kiai Ahmad Badawi, Kiai Fakih Usman, Kiai Air Fakhruddin, Ahmad Bashir, itu kan kiai semua itu yang di jajaran itu. Nah, setelah Kiai Air Fakhruddin, Ahmad Bashir, Azhar Bashir, kemudian baru terpilihlah Amin Rais yang bukan kiai, jadi yang doktor waktu itu kan. Yang terbitannya atau keilmuannya adalah ilmu politik dari Barat, dari Amerika. Nah, kalau kemudian Ahmad Syafi'i Ma'arif itu juga bukan kiai, ya doktor, tapi kemudian ya karena pendidikannya begitu, kemudian akhirnya di Muhammadiyah diangkat disetarakan dengan kiai, yaitu Buya Syafi'i. Nah, setelah itu kesininya ada Din Samsudin yang tidak kiai, kemudian ada Haidar Nasir itu yang mungkin apa kiai apa tidak saya tidak terlalu tahu ya untuk yang sekarang ini, walaupun disebut kiai juga. Kadang-kadang seperti orang di MKDU itu orang terlalu mudah membuat nama kiai ya, seperti mengkiaikan orang-orang yang berada di jadi dosen kita gitu ya.
kecuali Nis Firdaus saja yang tidak pernah disebut kiai mungkin ya. Dan itu juga tidak saya terima, tidak akan saya terima perkataan yang seperti itu. Yang di luar para ketua juga sebetulnya banyak yang terkenal. Kalau saya bukan orang Muhammadiyah, tapi saya pernah aktif di Muhammadiyah ya. Ada Kiai Ahmad Badawi, ada Kiai Suja, Kiai Haji, Kiai Mukhtar, Kiai Johar, Kiai Haji Muslim, Kiai Hanad, Kiai Bakir Saleh, Kiai Basir Mahfud, dan lain-lain. Itu banyak sebetulnya. Saya kenal gitu. Saya kenal. Dan itu Kiai masa lalu ya, Kiai masa lalu. Karena saya hidup sudah dari sejak ya 35-40 tahun lah sejak saya mengenal Muhammadiyah di Bandung. Karena di kampung saya kampungnya orang NU lah gitu, dikatakan begitu. Tapi saya juga aktivis di NU, nggak apa-apa lah gitu. Bahkan waktu ada almarhum Sekretaris Umum Muhammadiyah ya di Jawa Barat ini, saya didaulat untuk jadi khatib tetap di Masjid NU di Jawa Barat ya, wilayah Jawa Barat ya, di Galunggung itu, di masjidnya NU. Nah, jadi saya dipakai di mana-mana, nggak apa-apa, alhamdulillah ya, kita bisa diakui gitu ya. Nah, namun saya akan kembali lagi kepada pemikiran. Sekarang ini kalau Muhammadiyah malahan berpikiran lebih tradisional pikirannya setelah tidak adanya kiai ini gitu ya. Lebih tradisional karena tidak mengembangkan pemikiran-pemikiran itu muncul dari orang-orang seperti di Muhammadiyah ya. Saya dulu juga pernah aktif, pernah ikut dan didaulat menjadi anggota dari Majelis Tarjih di Muhammadiyah. Ya, waktu itu saya jadi mahasiswa, itu memang masih mahasiswa itu saya belum punya pemikiran yang seperti kita sekarang kontemporer begitu. Jadi hanya karena saya tahu bahasa Arab saja, membaca kitab-kitab, membuka hadis, membuka kitab-kitab kuning, itu bisa berdebat, bisa diskusi di para kiainya Muhammadiyah gitu ya. Dalam kehidupan saya juga para yang berhadapan dengan saya, kiai-kiai yang berada di Masjid Tarjih itu seperti Kiai Haji Hambali Ahmad gitu ya, kemudian banyak kiai lagi yang lain ya, seperti ya saya sudah terlalu lupa ya itu. Bahkan saya pernah mengajar juga di Muhammadiyah. Nah oke. Tapi kesininya Muhammadiyah itu dalam pikiran saya kekurangan kiai, kemudian karena kekurangan kiai ada pendangkalan agama. Pendangkalan agama dalam arti bahwa para anggota dan pimpinan Muhammadiyah itu kemudian mengikuti garis yang berbeda dari kiai-kiai gitu ya. Dari kiai-kiai yang lembut, yang halus begitu. Para kiai itu kan memimpinnya selalu lembut dan halus. Nah, sehingga yang memimpin itu para profesor, para doktor yang kemudian bahkan baru-baru saja terakhir ini setelah ada yang menggugat bahwa tarjih itu sebetulnya tidak sebagai ijtihad, tetapi hanya memilih-milih saja dari kitab-kitab lama atau kesahihan atau memilihkan yang terbaik saja. Nah, sedangkan di NU itu bahsul masail itu memang betul-betul dibahas gitu. Nah, sehingga menemukan jalan keluar untuk yang baik-baik begitu di situ dari kitab-kitab kuning maupun keilmuan yang akan datang atau yang berikutnya itu di NU. Nah, saya ingin lihat dari pemikiran yang NU juga adalah Canur ya. Canur memang tidak aktif di dalam itu, tetapi ilmu garamnya, ilmu keulamaannya sebetulnya sudah masuk dalam ulama yang dianggap sebagai ulama yang rasional gitu ya. Karena itu mempertahankan kebangsaan Indonesianya. Jadi karena itu keindonesiaan dan kebangsaan itu munculnya dari Cak Nur ya. Dari Cak Nur. Hanya Islam yes, Partai Islam no itu sebetulnya yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu sekuler. Makanya sekularitas di situ terjadi. Karena Islam yes, tapi Partai Islam no. Nah, sedangkan yang tidak mau sekuler itu Islam yes, Partai Islam yes. Nah,
Nah, tapi kenyataannya bangsa Indonesia ini Islam yes, partai Islam no. Ya, dia sebagai seorang Muslim, bangsa Indonesia itu Muslim, tetapi tidak percaya kepada partai-partai Islam, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan berpartai Islam itu merendahkan Islam. Karena akan hanya menguasai bidang kecil saja, tidak menguasai kebesaran Islamnya sendiri untuk yang lebih tinggi dari segala-galanya. Karena itu kalau mau Islam lebih tinggi dari segala-galanya, jangan menggunakan jargon nama Islam dibuat jadi partai atau jadi, nah begitu. Seperti kata ya Majelis Ulama NU gitu ya, atau Muhammadiyah kan begitu. Itu adalah kepemimpinan mereka yang eksklusif sebetulnya, bukan inklusif ya, karena tidak membawa semua paham dan semua golongan. Tapi kalau di partai lebih kecil lagi gitu ya. Karena itu bisa ada orang yang seperti orang NU-nya Munawir Sazali itu mengatakan, dia mengutip dalam politiknya itu, ya, ini memang orang politik sekali, itu dalam ini Menteri Agama yang 2 kali ini gitu ya, yaitu pada zaman Soeharto. Namun Munawir Sazali itu mengutip bahwa kalau dengan partai Islam itu ada, orang Islam itu jadi kecil, jadi tidak tinggi di atas segala-galanya, tidak Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Bahkan dia mengutip duta besar yang dari Maroko, katanya bahwa itu partai Islam itu justru jadi haram. Karena apa? Karena dia merendahkan ajaran Islam, merendahkan tingginya umat Islam, merendahkan dengan kekalahan selalu ada, pasti ada begitu. Kemudian apalagi kalau di Indonesia itu karena jadi partai gurem, partai kecil. Akhirnya kalau sudah jadi partai kecil, jadi pemberontak. Itu bisa jadi terjadi pertumpahan darah dan membunuh orang Islam sendiri gitu. Membunuh orang Islam yang mengalahkannya. Nah ini yang disebut partai Islam no, kata Cak Nur itu. Jadi jargon atau teori Sanur itu benar sampai sekarang dan mungkin sampai kapan saja itu benar terjadi. Karena orang Muslim ada yang berislam, memang orang Muslim itu berislam lah, beragama Islam, tapi tidak menganut partai Islam. Begitu, tidak menganut partai atau tidak menjadi anggota partai Islam. Inilah yang sebetulnya memisahkan itu yang namanya sekularisasi ya dalam kehidupan berpolitik. Dan itu terjadi, bahkan itu lebih Islami kata kelompok yang mengatakan begini. Dan tidak, karena partai Islam itu bukan pintu menuju surga. Bahkan mungkin bisa jadi dari awal juga bisa jadi mengatakan bahwa partai Islam itu pintu masuk neraka. Karena apa? Karena Islam dijual untuk kehidupan partai. Itu bisa jadi begitu. Jadi ini yang mengerikan ya kalau diteliti oleh para pemikir ya, mengerikan sebenarnya. Karena Islam dijual dengan harga yang sedikit, itu ishtaru bi ayati samanan qalila, makanya itu wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan dijual itu hanya urusan politik atau urusan duniawi saja. Islam itu harus ya'lu wala ya'la alaih, yang tidak bisa dijual dan tidak bisa beli, tidak bisa dijual belikan, karena itu adanya di hati nurani manusia dan di atas segala-galanya. Maka dalam negara Indonesia itu di atas ada di Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang harus ditinjunjung tinggi untuk semua bangsa, bukan untuk segolongan umat manusia saja. Nah itu pikiran Cak Nur itu begitu. Sampai sekarang terjadi Islam dan keindonesiaan. Kalau mau Anda baca ya di situ ya. Nah, ini yang disebut. Kemudian apalagi tadi ya? Mengenai apa yang belum saya ceritakan ya, mengenai Syafi'i Ma'arif ya. Syafi'i Ma'arif itu saya kenal juga dari sejak mudanya beliau, karena saya juga suka mendapatkan siraman-siraman politiknya dari sejak awal dia masih muda, sebelum doktor dan sudah doktor gitu, dan bahkan sampai jadi profesor itu, dan terus sampai jadi ketua Muhammadiyah dan seterusnya. Saya melihat bahwa Buya Syafi'i ini atau Syafi'i Ma'arif ini orang yang paling konsisten memegang teguh kepada akhlak mulia gitu. Baik berakhlak dalam politik maupun berakhlak dalam
kemasyarakatan dan budaya. Bahkan mungkin dia lebih cenderung di akhir hayatnya ini, di akhir di masa tuanya maksud saya. Maaf belum, mudah-mudahan beliau juga panjang umur ya, atau untuk bahagia di akhir kehidupannya dengan kekuatannya, kesehatannya. Nah, beliau itu konsisten sampai sekarang, itu akhlak mulia yang diangkat. Akhlak mulia. Dan kejernihan pemikirannya yang saya lihat ya, saya lihat itu kejernihan pikirannya, seperti kejernihan berpikir tentang umpamanya orang mempolitisasi ayat Quran, dan seperti Ahok itu yang dituduhkan kepada Ahok dan menghina Al-Quran dan menghina ulama, itu sebenarnya dalam analisis Syafi'i Ma'arif itu adalah kegagalan Majelis Ulama memahami pernyataan Ahok gitu ya. Menurut dia begitu. Karena fatwa-fatwanya yang tidak dipertimbangkan secara jernih dan cerdas menurut dia, dan tidak bertanggung jawab. Karena hanya ingin mengajukan bahwa yang harus dipilih adalah orang seiman begitu. Itu Majelis Ulama. Padahal Majelis Ulama sebetulnya tidak perlu begitu, karena dia bukan lembaga negara. Jadi fatwa itu bisa tidak diterima juga. Makanya bisa jadi Islamiyah saja yang mau diangkatnya kalau berdasarkan pemikiran Cak Nur tadi gitu. Nah, menurut beliau fatwa itu, pandangan agama seperti itu agama yang tidak sahih gitu ya. Jelas atau sama seperti apa yang disampaikan ahli agama. Jadi jangan percaya sama orang, kan begitu. Kalau si Ahoknya begitu, jangan separang. Kan bisa aja dalam hati kecilnya seperti Bapak, Ibu, siapa saja ya bisa memilih saya, kata Ahok itu, karena dibohongi pakai surat Al-Maidah, macam-macam itu. Yang ayat 51 itu. Nah, begitu yang dikatakan dia di Pulau Seribu itu ya. Nah, karena itu perhatikan apa yang sebutnya merupakan penghinaan terhadap Al-Quran yang tidak ada begitu. Jadi dibohongi karena ayat, karena menafsirkan ayat yang dijual oleh orang-orang gitu. Itu Syafi'i Ma'arif begitu di sana. Beliau mengatakan hanya otaknya yang sakit saja yang berkesimpulan begitu, kata beliau. Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya. Apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat dari fatwa yang tidak cermat itu, kata ini nih. Yang dicatat sekali dari ajaran dari pemikiran jernihnya Syafi'i Ma'arif untuk membela bangsa gitu ya, membela keadilan, karena bangsa keadilan bagi beliau adalah penting ya. Apakah Ahok juga begitu ditakuti, kata beliau, di negeri ini sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil untuk kepentingan klarifikasi dan legalitas pendapat keagamaan atau fatwa tentang adanya dugaan kasus penistaan atau penistaan agama yang dilakukan oleh saudara-saudara Pertahanan Basuki gitu ya, Basuki Cahayapurnama itu, kata beliau ya. Dan itu yang terus ya sebetulnya ada bagi para pemikir yang mengutamakan kebenaran, keadilan, dan akhlak mulia, itu sebetulnya ada di situ. Nah, tapi politik memang berjalan sesuai dengan apa yang mayoritas, atau apalagi kalau pakai ancaman. Kan itu mendapat ancaman. Warga negara Jakarta itu kan mendapat ancaman sampai mati saja tidak boleh dikuburkan, tidak boleh disolatkan. Itu ancaman serius itu. Padahal dia Islam, tapi menjadi kafir dan tidak boleh mayatnya dikuburkan dan disolatkan, dan tidak boleh masuk masjid. Itu kan ngeri gitu ya, hal-hal seperti itu ngeri sekali. Nah, itu yang membela hanya Syafi'i Ma'arif. Nah, itu yang membela seperti itu Syafi'i Ma'arif. Jadi kejernihan keadilannya itu ada untuk Indonesia ya. Kemudian ya untuk itu saya pikir bertanya aja lah kalian kalau saya terus bicara.
itu apa namanya, tampaknya akan lupa juga di kalian ya, atau tidak masuk ke dalam diri kalian. Makanya yang paling bisa ditangkap adalah pertanyaan yang Anda ajukan itu masih akan teringat sampai mungkin kematian kalian juga gitu ya. Jadi bertanya itu lebih bagus. Makanya saya selalu menganjurkan dan wajib bertanya kalian ini. Baik, dipersilahkan, masih ada waktu 12 menit lagi dari siapa yang ingin bertanya. Ajis sepertinya udah siap ingin bertanya kayaknya, Ajis ya. Siapa? Ini kok off-cam semua, hanya Ajis saja yang terlihat. Ya, silakan. Saya sudah menyinggung banyak orang ini dari mungkin jangan takut kalau berbeda pendapat pun jangan takut. Saya tidak akan memberangus kalian untuk tidak lulus, untuk apa, nggak ada istilah ya. Nggak ada tipenya itu begitu. Saya hanya ingin mengedepankan akhlak mulia ya. Bahwa ada prioritas kemanusiaan yang harus dimajukan oleh kita daripada prioritas kepentingan manusia. Artinya kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan identitas itu harus disampingkan. Kejernihan berpikirlah ya. Ya. Punten Bapak, belum ada mungkin. Ya, kapan adanya itu? Aisyah. Aisyah tadi Prof udah banyak. Oh, sudah banyak. Oke. Ya. Salma. Iya, Prof. Ada, silakan. Ada. Tadi itu sebenarnya mau nanya ke pemateri, tapi karena udah 10, jadi udah habis. Nah, ya, apa? Bapak Harun Nasution itu ahli tasawuf, Pak. Soalnya saya pernah baca buku ilmu pengantar tasawuf, kebanyakan perkataan dari beliau, Pak, gitu. Oke, itu bagus pertanyaannya ya. Tuduhan kepada beliau itu jarang sekali, atau prasangka kepada beliau itu jarang sekali yang mengatakan tasawuf, itu jarang. Kalau kaum awam itu biasanya nuduhnya itu rasional, sekuler, karena mereka tidak mendengar dan tidak pernah membaca sebenarnya sebaik-baiknya beliau itu seperti apa. Ya, memang disertasi maupun tesis beliau di pasca sarjananya itu hubungannya dengan rasionalisasi Muhammad Abduh, dengan Rasid Ridho, begitu, itu dengan itu ya. Tetapi dalam perjalanan ilmiahnya yang kami terima di pasca sarjana, bahkan mungkin saya terima itu di S2, di S3, saya terima itu, beliau itu sebetulnya mau jadi apa saja ahli gitu ya. Saya lihat begitu. Dan saya juga pernah berdebat gitu ya. Tapi kalau beliau kalah, beliau terima dengan baik. Dengan baik, dan dia ya seperti saya mengetahui, saya tahu, saya menguasai hubungannya dengan Yerusalem begitu. Beliau menceritakan Yerusalem salah gitu ya. Saya debat itu. Kemudian beliau menerima, ya terserah saudara, itu yang tahu adalah saudara yang pernah begitu gitu. Nah, itu ke saya tuh begitu. Nah, saya melihat dari situ, kalau dia tidak tahu, bagus sekali mengatakan tidak tahunya itu. Amat terbuka dadanya. Tetapi pada saat dia mau mempertahankan atau menjadi apa, itu dia akan jadi seperti dia begitu. Seringkali yang paling aneh di dalam mengajar beliau, karena ilmu di kalangan kiai, para ulama, bahkan para mahasiswa itu kekurangannya pada masalah filsafat dan
teologi gitu ya. Di situ kemudian banyak sekali permasalahan. Tapi beliau tangkis, semuanya tangkis. Kalau ada yang menyalahkan Mu'tazilah, beliau adalah pahlawan yang Mu'tazilah untuk menunjukkan kebenaran Mu'tazilah itu. Begitu. Kebenaran orang berpikir seperti Mu'tazilah itu. Beliau pertahankan itu kuat-kuatnya dengan argumen yang luar biasa. Kalau ada yang mempertanyakan tentang Asy'ariyah umpamanya, Al-Maturidiyah, dia sebagai Al-Maturidi, sebagai pemikir mereka begitu. Sebagai ahli teolog gitu di situ. Begitu dia. Kalau dia kemudian ada yang mempertanyakan dan menggugat tentang tasawuf, beliau itu memang orang yang ahli tasawuf karena kehidupannya lebih dekat kepada tasawuf, bukan lebih dekat kepada kaum liberal, kaum rasional atau kaum yang lain gitu ya. Tidak, bahkan tidak dekat juga seperti kaum syariah, tidak juga ya. Tidak, karena kaum syariah itu beliau malah menghindari untuk mengikuti kaum syariah. Kenapa dia menghindari begitu? Dia mencoba dari sejak awal itu berhadapan dengan mahasiswa, berdekatan dengan masjid secara umum, begitu berkhotbah. Tapi beliau melihatnya manusia kalau dikhotbahi oleh beliau katanya semuanya kok tidur, nggak pernah ada yang bangun. Ya tidur aja nyenyak katanya gitu di masjid itu. Nah makanya setelah itu beliau, saya ini orang yang tidak cocok untuk menjadi khotib dan tidak pernah menjadi khotib lagi. Tidak pernah berkhotbah beliau. Beda mungkin dengan Pandis ya. Pandis itu kalau berkhotbah itu kemudian orang curing hak gitu ya. Karena saya suka melontarkan kata-kata yang membuat orang supaya bangun gitu, bangun dari tidurnya. Nah, karena itu kalau sudah turun dari khotbah mimbar itu ada yang bertanya, ada yang diskusi, yang mendebat saya. Bahkan ada yang mendebat saya waktu saya sedang bicara di mimbar masjid di Al-Furqon itu sudah 3 kali atau 4 kali itu ya saya begitu. Nah karena apa? Saya ingin jamaah itu melihat dan berkomunikasi dengan saya begitu ya. Nah, seperti memunculkan pemikiran-pemikiran yang ada di pemikiran kontemporer ini itu kan membuat kaum awam terperangah gitu, terperangah. Kaum awam walaupun itu guru besar tapi bukan guru besar agama, walaupun itu rektor tapi bukan rektor agama, walaupun itu dosen hebat-hebat tapi bukan dosen agama, begitu kan. Maka saya lontarkan hal seperti itu, orang kaget. Ngomong apa dia gitu. Ini saya suka sekali dengan membangunkan orang dari tidurnya. Gitu. Kalau Harun Nasution yang menjadi guru saya itu, dia lembut sekali kalau bicara ya. Sehingga orang tidur memang jadi tidur lah. Kalau khotbah terlalu lembut gitu jadi tidur. Arti bukan suaranya ya. Termasuk juga sebetulnya lantunan yang disampaikannya itu, pembicaraan yang disampaikannya itu untuk melembutkan akhlak mulia manusia gitu. Nah, sehingga dia mengambil alih ibadatnya itu tidak ibadat syariah, tapi ibadatnya ibadat tarekat atau tasawuf. Bahkan bertarekat Naqsyabandiyah ke Abah Anom di Suryalaya, beliau itu begitu. Begitu keras diktirnya, keras itu bukan begitu keras ya, begitu kental zikirnya, kemudian istiqomahnya, itu yang saya temukan. Bahkan untuk sholat Jumat saja di masjid, dia tetap berada di pojok situ saja seumur hidupnya sampai beliau wafat. Bahkan waktu masjid IAIN itu direnov, dia berada di tempat-tempatnya renovasinya itu di dekat itu. Yang kami saksikan terus begitu setiap Jumat selama saya saya tahu di UIN begitu ya, S2 S3 di sana begitu. Nah inilah kelebihan kehebatan menurut saya Harun Nasution. Bahkan
kami para mahasiswa menengok beliau waktu sakitnya karena stroke. Beliau selalu ngigau. Ngigau itu bicara saja dia seperti dalam kuliah, seperti dalam diskusi. Itu yang menyaksikannya terus begitu katanya. Seperti dalam diskusi, yang mempertahankan kebenaran untuk Ahmadiyah, kebenaran untuk Muhammadiyah, untuk apa bukan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu tidak dianggap Muhammadiyah NU tidak dianggap, ya itu hanya organisasi saja. Kalau beliau itu hanya menganggapnya aliran-aliran teologi ya seperti Al-Maturidi, ya Al-Asy'ari, begitu Mu'tazili, kemudian akidah Tahawi dan lain sebagainya, itu yang begitu aliran fikihnya juga pada fikih ulama mazhab, begitu diselusuri. Kalau dia ada yang menyalahkan yang ini, beliau punya argumen begitu. Bahkan saya tidak melihat bahwa beliau itu sebagai kaum Qadiriyah atau Jabariyah. Karena bagi beliau Jabariyah dan Qadariyah itu sama benarnya dan sama punya argumen yang luar biasa. Nah, ini Anda juga harus tahu itu apa Jabariyah Qadariyah ya. Oke, saya tidak terlalu jelaskan di sini. Satu orang lagi lah yang mau bicara itu. Kan satu orang lagi, ada waktu 1 menit. 1 menit ya, oke lah, nggak apa-apa. Oh, maaf, Prof. Kalau ada. Bukan kalau ada, harus ada gitu. Sudah cukup ya, Prof? Cukup lah, oke. Sudah 12.40. Ya. Cuma saya barusan meminta di chat itu ada yang on cam, tidak pada on cam, hanya beberapa orang saja. Untuk mengecek saja tadi yang diminta Prof. Ya, Prof, terima kasih Prof. Mangga dilanjut. Bisa jadi mereka sudah meninggalkan kita. Tapi jangan sampai meninggal dunia ya, meninggalkan kita di sini. Mari kita berdoa menghadapi bulan Ramadan ini. Mari kita ibadah secara ikhlas, karena ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah yang diperintahkan. Allah tidak memerintahkan hanya karena ibadah untuk keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang benar memang hanya memerintahkan untuk keikhlasan. Itu mari kita belajar untuk dan meminta kepada Allah untuk keikhlasan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal wa kalimatal haqq fil ghadabi wa ridha wa khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka sidqa tawakkuli 'alaika wa husna dzanni bika wa rizqna taqwaka wa rizqna muhabbataka wa rizqna ridhaka ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Prof. Mangga sami-sami. Lajeng saum. Terima kasih kepada semuanya juga ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga ibadahnya baik, lancar, dan sehat selalu utamanya. Mangga, terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih Bapak. Saya duluan ya. Bapak. Marhaban ya Ramadan. Marhaban lagi. Ayo di kampus atau di kampus ya.